Sebenarnya tujuannya Strategi yang politik ya, itu tujuannya politik banget itu. saya kira Tujuannya ya bukan, targetnya bagaimana bukan ke saya itu sebetulnya. ya Karena barusan ini 3 detik Kapolrinya yang kan lalu. Kristen, iya. Kamu pulang dari Jerman ke Indonesia dan serahkan dirimu ke kantor polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan Ngapi Nusantara. Saya doakan mudah-mudahan kita semuanya selalu menjadi warga negara yang baik, yang menjunjung tinggi kerukunan, menjaga persatuan dan kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika yang kita miliki. Amin. Joseph Paul Chang akhirnya memberikan respon terkait dengan statusnya yang hari ini sudah menjadi tersangka penistaan agama langsung ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri. Saya kira tidak perlu saya ulas kembali mengapa dia ditetapkan sebagai tersangka, yakni terduga melakukan tindakan pidana penistaan agama. Menjelek-jelekan Nabi Muhammad, menjelek-jelekan Islam, menjelek-jelekan kiblat umat Islam, Ka'bah. Baik, sebelum saya lanjutkan komentar, kita simak dulu respon dan tanggapan dari Joseph Paul Chang yang kurang ajar ini. Barusan di berita 1.0 dicari oleh Kabareskrim, diadukan oleh Menteri dan pihak PAN dan Pak Hussein. Itu sebenarnya tujuannya politik ya, itu tujuannya politik banget itu. Saya kira Tujuannya ya bukan, bagaimana targetnya bukan ke saya itu sebetulnya. Ya Karena barusan ini 3 Kapolrinya detik kan yang lalu. Kristen, iya. Kapolrinya kan Kristen itu. Betul. Itu Oke, itu jebakan saja, itu Batman. saja. Nah, Oke, itu nanti didoakan aja supaya pemerintah punya hikmat ya, untuk pemerintah diberi hikmat untuk menyelesaikannya. Karena itu jebakan Batman, hati-hati sekali. Yang pertama, saya komentari videonya atau responnya Joseph Paul Chang ini. Dari gestur raut mukanya dan cara ngomongnya, auranya terlihat dia sudah ngeper. Dia sudah tidak sombong dan gemelitak lagi sebagaimana video yang pertama dia menantang untuk dilaporkan. Sudah terlihat sekali, dia sudah nampak ketakutan. Yang kedua, dari jawaban yang ada, terlihat bahwa dia memang ternyata betul-betul goblok dan bodoh. Ternyata memang dia modal bacot doang. Jawabannya sangat tidak bermutu, sangat tidak masuk akal, ngawur dan sok penting. Yang pertama, dia mengatakan bahwa tujuan dia dilaporkan ke polisi karena politik. Politik macam apa? Politik apa? Dia mengatakan bahwa bukan dia targetnya, tapi politik, dengan alasan bahwa Kapolrinya Kristen. Lah memang kalau Kapolrinya Kristen, mau melindungi dapurmu itu, yang agamamu Kristen, Sep, Chang, Paul, lah emang ini dikira negara apa sih? Emang Kapolri kau anggap apa? Sehingga harus kemudian melindungi orang-orang yang seagama, seiman, walaupun melanggar hukum. Dapurmu tuh ngilo tuh, kamu tuh siapa? Targetnya ya kamu. Mulutmu, comberanmu itu yang menistakan agama. Indonesia ini negara hukum. Tidak ada yang bisa lepas dari hukum. Tidak ada yang kebal hukum di negara ini, siapapun orangnya, apapun status sosialnya, apapun jabatannya. Menteri, anggota DPR sudah tidak terhitung yang ditangkap karena korupsi. Muhammad Rizik Syihab hari ini, tokoh ormas Islam yang sudah dilarang juga diadili. Dan kamu juga akan diadili. Kamu siap-siap aja akan dideportasi dan ditangkap untuk merasakan manisnya jeruji besi. Tidak ada yang kebal hukum di negara ini, apapun agamanya. Kalau memang melakukan pelanggaran pidana hukum, lengkap dengan fakta dan bukti, maka bersiap-siaplah untuk diadili. Jangan kemudian seret-seret Kapolri dalam kasusmu itu. Kapolri justru, kalau menurut saya, melihat karakter beliau, melihat kedisiplinan beliau,
mungkin akan memberikan hukuman yang berat kepadamu. Jangan kamu berpikir sebaliknya. Mentang-mentang kamu mungkin seagama dengan Pak Kapolri, kemudian dianggap akan diringankan. Belum tentu, enggak, saya yakin enggak. Justru mungkin akan lebih berat, karena kalau Kapolri membela kamu, justru akan memperburuk citra dirinya, memperburuk citra kerja polisi yang tebang pilih dalam menangani perkara. Paham, Dul? Jadi jangan merasa sok penting politik macam apa. Yang terakhir dia mengatakan bahwa berharap pemerintah mampu menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Ya tentu. Dan caranya bagaimana agar negara bisa menyelesaikan kasus penistaan agama dengan baik? Gampang, Paul. Kamu pulang dari Jerman ke Indonesia dan serahkan dirimu ke kantor polisi, ke Mabes Polri, selesai masalahnya. Hanya itu. Jangan sok-sokan merasa penting, merasa pintar. Kamu ngomong aja nggak nyambung konteksnya antara yang kamu ucapkan dengan komentar kamu. Sok-sokan merasa pintar. Makanya hati-hati, jaga mulutmu, jaga bicaramu. Terakhir, kepada seluruh warga negara Indonesia, khususnya para YouTuber ini. Jangan pernah berbicara sesuatu yang kamu tidak ketahui. Jangan pernah menistakan agama lain. Jangan pernah menghina, melecehkan agama lain. Hukum. Kita adalah negara hukum. Kita punya undang-undang AIT. Tidak ada yang pantas untuk dihina di negara ini. Tidak ada yang pantas untuk dilawan di negara ini. Kecuali di antaranya adalah kelompok-kelompok intoleran, kelompok radikal, dan kelompok-kelompok yang mendukung aksi-aksi terorisme berbasiskan agama. Apapun agamanya, termasuk seperti yang dilakukan oleh Paul Zhang ini. Dia adalah salah satu contoh nyata dari orang-orang yang bersikap intoleran terhadap keyakinan dan agama yang lain. Contoh yang lain banyak sekali di tanah air ini, dan mudah-mudahan polisi segera bisa menyelesaikan dan menangkap semuanya, tokoh-tokoh agama manapun yang terang-terangan menghina agama dan keyakinan yang lain. Tidak pandang bulu apapun agamanya, tokoh Islam, tokoh Kristen, tokoh Buddha, tokoh Hindu, dan tokoh-tokoh yang lain. Semuanya harus merasakan hukuman di negara Pancasila yang punya Bhinneka Tunggal Ika ini. Demikian, bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.